Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ika Yunita dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aliran struktural. Yang pertama, pengertian aliran struktural. Linguistik struktural sering dibandingkan dengan linguistik tradisional. Perbedaan yang mencolok antara keduanya ada pada tata bahasa tradisional. Analisa bahasa lebih diwarnai oleh filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural, analisa bahasa lebih difokuskan pada struktur atau ciri formal yang ada pada bahasa itu sendiri. Aliran struktural lahir pada abad 20 Masehi atau tepatnya tahun 1961. Tahun tersebut menjadi tahun monumental lahirnya aliran struktural yang ditandai dengan lahirnya buku Ferdinand de Saussure yang berjudul Causes de Linguistique Générale. Istilah-istilah penting yang dimuat dalam buku tersebut yang sekaligus menjadi identitas Saussure adalah sinkronik dan diakronik, lingua dan parole, signifan dan signifer, sintakmatik dan paragmatik. Istilah sinkronik dan diakronik berhubungan dengan metode mengkaji bahasa. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada satuan kurun waktu tertentu. Telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Yang selanjutnya, lingua dan parole berhubungan dengan norma dan proses penggunaan bahasa. Lingua merujuk pada sistem, kaidah ataupun norma bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal yang masih bersifat abstrak. Parole adalah realisasi konkret dari lingua yang diwujudkan melalui ujaran. Dapat diamati dan diteliti dan beragam bentuknya karena dihasilkan oleh orang-orang yang berbeda. Yang selanjutnya, signifan dan signifer berhubungan dengan hakikat bahasa sebagai sistem tanda bermakna. Dua komponen utama dalam bahasa adalah adanya hubungan penanda-penanda. Signifan adalah bunyi bahasa dan signifer merupakan pengertian atau makna dari citra bunyi yang ditangkap oleh telinga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran struktural. Yang pertama, berlandaskan pada paham behavioristik. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda yaitu atau signifer dan signifan yang adverter dan konvensional. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan. Yang selanjutnya, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapih. Yang ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang kedelapan, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paragmatik. Yang sembilan, analisa bahasa secara deskriptif. Yang 10, yang terakhir adalah analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Selanjutnya, analisa linguistik struktural. Berdasarkan penjabaran Al-Wasilah, analisis aliran struktural adalah yang pertama, membedakan makna leksis dan makna unsur. Yang kedua, tata bahasa diartikan sebagai bentuk formal. Dengan demikian, pemberian gramatiknya formal, tidak nosional, yaitu berdasarkan bukti-bukti sintaktis
morfologi yang jelas teramati. Yang ketiga, dalam analisis sintaksis diperhatikan bentuk kata, tata kata, kata fungsi, dan intonasi. Yang keempat, analisis bergerak dari bentuk menuju makna, dari fonem menuju kalimat. Selanjutnya, jenis kata dibagi atas fungsi dan leksis. Yang keenam, membedakan ujaran dan tulisan dengan prioritas bahasa pada ujaran. Yang ketujuh yaitu memvariasikan perhatian pada ragam bahasa. 8. Menganalisis kalimat dengan metode unsur bawahan langsung yang ternyata tidak menjelaskan kalimat-kalimat yang berdui arti. Yang kesembilan, menekankan pentingnya studi perbandingan antara bahasa dalam menganalisis kalimat. Yang ke-10, bahasa dianggap sebagai proses stimulus respon. Berikutnya adalah keunggulan linguistik struktural. Yang pertama, aliran ini telah membedakan konsep grafem dan fonem. Yang kedua, dengan adanya metode drill and practice, suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan membentuk suatu keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat awam. Yang keempat, level-level gramatikal mulai ditegakkan secara rapi, mulai dari level morfem dan kata, frasa, tidak pernah mereka-reka data. Berikutnya adalah kelemahan linguistik strukturalis. Pada aliran struktural, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Level-level yang menjadi bidang garapannya sudah ditentukan secara pasti sehingga apabila di suatu saat ditemukan bidang yang terletak di antara keduanya menjadi kebingungan untuk menentukan wilayah. Misalnya pada bahasa-bahasa berpotologi sintetik dan polisentik. Yang berikutnya, proses bahasa merupakan proses serangsang tanggap yang berlangsung secara finis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang berikutnya, menurut pemahaman ini, jiwa seseorang hakikat selalu hanya bias dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak, namun tidak selamanya tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak dapat mencerminkan jiwa. Berikutnya, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah sekalipun dapat dinyatakan benar apabila sudah dianggap umum. Sebaliknya, kaidah yang benar manakala belum umum tidak bisa dipakai. Berikutnya adalah faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa, padahal sangat banyak kasus kebahasaan yang hanya dapat dijawab lewat kajian historis. Yang terakhir, objek dan kajian terbatas sampai dengan level kalimat sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikasif. Berikutnya yaitu jadi di sini dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa aliran struktural yang dipelopori oleh beberapa ahli itu membawa kajian baru bagi ilmu kebahasaan di zamannya untuk mempermudah mengidentifikasi suatu bahasa. Melalui beberapa teori dan patokan tertentu, bahasa lebih diteliti dan dengan mudah diamati dengan aliran ini. Aliran strukturalis mampu membuktikan bahwa setiap bahasa mempunyai kekhasan sendiri sehingga
perlu dibedakan dan diketahui kekhasannya tersebut. Maka setiap bahasa pun memiliki identitas sendiri dan dipelajari lebih mudah dan spesifik. Oleh karena itu, mempelajari aliran struktural ini sangat membantu dalam meneliti dalam suatu bahasa tertentu, karena aliran yang dipelopori oleh Saussure ini cukup mudah dipahami dan bersifat empiris, sehingga bisa disesuaikan dengan bahasa yang ada. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.